Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi memang ilmu itu konsepnya itu memang diberikan. Karena ilmu itu milik siapa? Allah. Ikhtiar kita bagaimana? Belajar. Ikhtiar kita belajar. Belajar dan berusaha untuk tidak melanggar peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa 'ulumihi wa nafa'atihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata 'asyaratah. Jadi kalau bilangan itu kalau sudah sampai 11, 12, 13 sampai 19 itu pasti fathah. Meskipun man'utnya di sini al-maqalatu itu marfu dhammah. Enggak boleh dibaca al-maqalatu al-hadiyatu, enggak boleh. Al-maqalatul hadiyata asyarata. Contoh? Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i, dari sebagian para ulama. Bukan ini ya, udah ini ya. Sudah. Kita sudah di makalah ke-12. Al-maqalatu tsaniyata asyarata. Makalah ke-12. Kenapa ekho banget ini? Tapi enggak apa-apa sudah. Anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah alaihi atas Nabi Muhammad wasallam dan memberikan keselamatan. Hadis Nabi. La saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Nah, ini gampang nih, kamu hafalin. Jadi mahfuzah. Jadi hafalan kamu. Coba ikutin ayat. La saghirata ma'al israri. La saghirata ma'al israri. La saghirata ma'al israri. Wala kabirata ma'al istighfari. Wala kabirata ma'al istighfari. Wala kabirata ma'al istighfari. Kita bahas artinya. La zaghirata, tidak ada dosa kecil. La zaghirata, tidak ada dosa kecil. Ma'al israri, apabila dilakukan secara terus-menerus. Apabila dilakukan secara terus-menerus. La zaghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israri, apabila dilakukan secara terus menerus. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa kecil itu bil muwadzabati, yang dilakukan dengan terus menerus, dengan senantiasa, alaiha, atas itu dosa kecil, ta'zumu, maka dosa kecil itu menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka dosa kecil yang dilakukan terus-menerus statusnya naik menjadi dosa besar. Statusnya naik menjadi dosa besar. Wa aidan, dan juga annaha, bahwa sesungguhnya dosa kecil itu ala azamis tidamatiha, kalau dengan niat untuk dilakukan terus-menerus. Jadi kamu dosa kecil dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Ada dosa kecil yang kamu tidak lakukan terus-menerus, tapi kamu niat akan melakukan itu terus-menerus. Itu juga menjadi besar. Tasiru kabiratan. Dosa kecil yang diniatkan untuk dikerjakan terus-menerus menjadi dosa besar. Fa inna niyyatal mar'i, karena sesungguhnya niat seseorang itu, fa inna niyyatal mar'i, karena sesungguhnya niat seseorang fil ma'asi, di dalam melakukan kemaksiatan itu, kanat, ada. Kenapa itu? Inan. Sini sama ayah sini. Maksiatan. Kanat maksiatan, maka menjadi maksiat. Jadi apa tadi? Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Dosa kecil yang diniatkan untuk dilakukan terus-menerus itu juga menjadi dosa besar. Karena niat untuk melakukan maksiat itu adalah
maksiat. Kamu besok mau tidur habis subuh nggak usah taklim. Maksiat tuh. Udah terjadi belum? Belum. Nah, itu sudah jadi maksiat. Paham dong? Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Wala kabirata ma'al istighfari, wala kabirata, dan tidak ada dosa besar. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar. Ma'al istighfari, yang diistighfari. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar. Ma'al istighfari, yang dilakukan dengan terus membaca istighfar, terus bertaubat. Tadinya dosa besar menjadi dosa kecil. Ayat taubati, yaitu ayat ma'at taubati, yaitu dengan taubat bisyurutiha, tentu dengan beberapa syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat itu tamhu. Apa tamhu? Kamu hafalin hadis arba'in. Fa'atbi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha, gitu kan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Tamhu itu menghapus. Atharul khati'ati, yang dihapus adalah bekas-bekasnya kesalahan, bekas-bekasnya keburukan. Jadi taubat itu bisa menghapus keburukan. Fa in kanat kabiratan, meskipun dosa itu, khati'ah itu, kesalahan itu adalah kesalahan yang besar gitu. Jadi tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar yang dilakukan dengan istighfar. Maksudnya bukan gitu ya. Dan tidak ada dosa besar yang diistighfari begitu. Bukan dosa besar tapi dilakukan dengan istighfar. Kamu zina, astagfirullah. Terus jadi kecil, ya enggak gitu. Jadi maksudnya tidak ada dosa besar ketika kamu sudah taubat, kecuali dosa besar itu menjadi dosa kecil. Ini ingat nih, jangan salah paham. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus kecuali menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kalau ditaubati, diistighfari, kecuali menjadi dosa kecil. Bahkan bisa terhapus dosa itu. Faham toh? Nah, tentu taubat itu bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Apa syarat taubat? Ada berapa? Jadi ada 4 tuh syarat taubat. 1, apa? Menyesal. Yang kedua, mohon ampun dengan istighfar, salat taubat, ya. Yang ketiga, tidak mengulanginya lagi, berjanji, berkomitmen, benar-benar kamu bertekad untuk tidak ngulangin itu lagi. Kemudian yang keempat, mengikuti dosa itu dengan kebaikan. Begitu katanya tuh. Ini hadis ya. Rawa, telah meriwayatkan hadal hadis, pada hadis ini siapa? Dailamiyu, ad-Dailamiyu, Imam Dailami. An Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, tetapi bitaqdimil jumlatil akhirah, bitaqdimil jumlatil akhirati anil ula, dengan mendahulukan jumlah yang akhir, didahulukan dan dibelakangkan jumlah yang pertama. Maksudnya ditukar nih kalimatnya. Ini kan ada 2 jumlah tuh, 2 kalimat. Kalimat pertama la zaghirata ma'al israri, kalimat yang kedua wala kabirata ma'al istighfari. Nah, ini dibalik. Kalau riwayat Ad-Dailami itu la kabirata ma'al istighfari wala zaghirata ma'al israr, sama aja. Yang penting kau mesti pahami betul tuh. Jangan karena ini dosa kecil ayah, saya kan cuman pakai odolnya teman doang. Hati-hati pakai odol itu. Kamu bilang pinjem odol, pinjemnya itu sah. Tapi odol yang kemakan atau kepake karena berkurang itu, si odol itu karena berkurang, itu bisa jadi kena hisab tuh. Paham dong? Ada nggak orang pinjem bolpen? Nggak ada. Harusnya nggak boleh. Karena bolpen itu dipakai untuk nulis. Kalau nulis tintanya berkurang nggak? Kalau berkurang itu minjem apa minta? Nah, ini akadnya pinjem. Jadi sah untuk meminjam, tapi tidak sah untuk meminta. Paham nggak? Tegar. Pinjam kopiah. Dumit ya kopiah ke mana? Ayo mau buat. Cuk tegar teh. Pasien teh. Sah nggak meminjamnya? Sah. Tapi Muiz, Gar,
pinjam sabun lah, sabun orang seep di pasian sabun. Sah nggak itu? Enggak, sebab meminjamnya itu sah, tapi lapisan-lapisan sabun, kalau sabun batang yang berkurang itu bukan meminjam, itu meminta. Hati-hati. Itu mungkin yang bikin kamu susah ngapalnya, karena penuntut ilmu itu harus waro. Harus apa? Waro. Waro itu menjaga betul, menjaga dari yang makruh, menjaga dari yang syubhat, menjaga dari yang haram udah jelas. Gue tambah menjaga dari yang haram. Selain menjaga diri dari yang haram, kita berkewajiban menjaga diri dari yang syubhat dan dari yang makruh. Ini makruh. Apa makruh? Kamu ngeludah sembarangan di jalan. Kan SOP-nya sudah dikasih tahu kan? Kalau ngeludah, 1, jangan di tempat umum. 2, harus di tempat yang meresap. Jadi kamu habis ngeludah, kamu tutup lagi pakai pasir tuh atau pakai tanah. Paham tuh? Biar bakterinya nggak kemana-mana. Karena dulu pernah ada seorang wali punya putra. Putranya ini ikut satu pengajian yang hadir itu banyak ratusan ribu. Takjub bukan main nih putranya ini. Laporan sama ayahnya. Ayah, di kampung sebelah itu ada wali besar. Kalau bikin pengajian itu yang ikut itu ratusan ribu. Yuk kita ikut sowan ke sana. Kata ayahnya, ayo datang kita. Begitu datang, terlambat. Kiainya keluar masjid. Begitu keluar masjid, orang semua cium tangan. Tapi di teras masjid meludah itu si kiai itu. Apa kata si ayahnya anak muda ini? Yuk kita pulang. Besok nggak usah kesini lagi. Kenapa? Ini bukan wali. Karena seorang ahlul ilm itu mesti sempurna. Nggak bisa kamu asal jalan, ada daun, kamu sobek daunnya. Nggak bisa. Gantungin pakaian sembarangan di daun pintu lemari. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Pakai peci miring-miring begitu nggak boleh. Nggak boleh. Penuntut ilmu mah nggak boleh. Terus apa lagi? Kamu pakai baju nggak dikancing ya, miring sebelah. Terus pakai sendal yang satu kuning, yang satu hijau merah. Nggak boleh, 2 toko. Atau sendal kamu putus satu dipakai yang satu, nggak boleh. Kalau putus satu, angkat semuanya. Minta sama Allah, ya Allah, sendal saya putus ya Allah. Itu ulama zaman dulu begitu. Kalau sendalnya putus itu, laporan sama Allah. Syikayahnya itu, pengaduannya itu kepada Allah. Jadi jangan biasain dosa kecil. Nggak apa-apa, ini mah cuma gosok peci. Nggak boleh. Hari ini kamu gosok peci, terus kamu lakukan itu, lama-lama kamu bisa menggosok sesuatu yang lain yang lebih besar. Hari ini kau cuma ngambil milik teman kamu nih. Teman kamu dapat kiriman, ada orek. Kau ambil sih, comot. Hari itu kau curi oreknya teman kamu itu. Nanti kalau jadi pejabat, naudzubillah, kau bisa jadi koruptor. Orang-orang yang korupsi hari ini itu adalah orang-orang yang dulu membiasakan mencuri sesuatu yang kecil. Jadi jangan heran kalau sekarang, kita kok saya nggak ngerti nih, kok saya udah punya kebiasaan ini nih, kebiasaan buruk mah. Susah ditinggalkan. Nah, itu mungkin karena dulu kita sering membiarkan diri kita melakukan dosa-dosa kecil. Kita sepelekan. Padahal kita sudah diingatkan kemarin kan, idza adnabta dzanban saghiran fala tanzur ila sigharihi wal tanzur ila man adnabta lahu. Kalau kau berbuat dosa dengan dosa yang kecil, jangan melihat kecilnya, tapi lihatlah bahwa engkau sedang berdosa kepada Zat yang Maha Besar. Paham? Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighar. Dan boleh jadi kadang-kadang kemarahan Allah itu ada pada dosa kecil. Kita nggak pernah tahu dosa-dosa yang kita sedang lakukan ini ternyata ada dosa yang bisa menghadirkan kemarahan Allah. Padahal yang kau lakukan kecil. Karena Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu yang kau mesti ingat, Tegar. Pulang nih, kamu sedang pulang ya, karena bisul. Pulang. Ayah bisul, ayah izin pulang boleh nggak? Boleh, 3 hari. Oke, 3 hari pulang. Salim, pulang. Datang ke sini ternyata kamu di hari keempat. Telat nggak? Telat. Mungkin itu pelanggaran kecil barangkali. Tapi kalau ternyata di sini habis ada orang yang keluar pondok malam-malam, ya, atau ada anak santri yang mencuri pakaian temannya, ayah lagi marah besar nih, alay kesel-keselnya, lagi marah besar, semua botak sama ayah,
Datang tegar, kucuk. Ayah, maaf baru datang. Kira-kira kena semprot ayah apa enggak? Begitu. Padahal mungkin dosanya kecil, kesalahannya kecil. Itu bisa terjadi ketika kita berbuat dosa kecil di hadapan Allah. Kalau Allah sedang murka, kita nggak tahu kapan Allah murka. Kan begitu. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan dosa kecil, apalagi kita melakukan dosa kecil bil israr, dengan terus menerus. Mudah-mudahan ada manfaat. Oh ya, satu lagi. Strategi setan ini strateginya kalau mau menggoda dan menggelincirkan manusia ke neraka, itu yang pertama, menggoda manusia untuk berbuat dosa. Menggoda manusia untuk berbuat dosa bisa dengan iming-iming yang buruk, bisa dengan iming-iming yang baik. Kadang-kadang setan juga ngajarin baik, tapi pada akhirnya untuk membuat kita tergelincir. Misal, udah, kamu kan harus taat sama pondok, kamu harus jaga pondok. Kalau kamu cinta pondok, kamu jaga pondok. Terus gimana? Udah, kamu ikut ronda aja. Padahal dia nggak sedang jadwal ronda, nggak sedang jadwal patroli. Ayo kamu ikut ronda, ikutlah kamu ronda tuh. Padahal kamu tidak sedang bertugas atau sedang piket ronda. Kamu ikut ronda, ikut begadang. Paginya kamu, subuhnya kesiangan. Atau subuhnya kamu nggak kesiangan, tapi ba'da subuh kamu nggak bisa taklim subuh. Jika benernya setan yang godanya kayak gitu, itu strategi setan tuh. Yang kedua, setelah kamu tergelincir pada perbuatan dosa, setan akan mengkondisikan kamu agar nyaman dengan perbuatan dosa. Apa sebab? Sebab normalnya orang berbuat dosa pasti menyesal. Nah, kita disuruh untuk mengulangi perbuatan dosa itu lagi sampai-sampai kita tidak mampu menyesali perbuatan dosa kita. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, hati-hati, kemarahan Allah sudah akan hadir, sudah akan turun. Hati-hati. Jadi manusia nih disuruh bikin dosa. Udah dia bikin dosa, harusnya nyesel, disuruh bikin dosa lagi, disuruh lagi, sampai pada satu kondisi di mana seseorang itu tidak mampu menyesali dosanya. Padahal salah satu syarat tobat itu harus menyesal. Kau sesal doang nih, menyesal doang, tidak minta ampun, ya nggak diampuni. Kau menyesal doang, minta ampun, tapi tidak berjanji untuk melakukan lagi, untuk tidak melakukan lagi, ya tetap tidak diampuni. Disempurnakan dengan kamu berbuat baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.